Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gita's Approved by Gita Pohan. Hari ini aku sama teman-teman aku mau jalan-jalan ke Plaza Semanggi. Kalian tahu gak sih Plaza Semanggi itu kan dulu udah hampir tutup ya. Terus udah gitu mereka reopening lagi, katanya di sana banyak banget tempat-tempat kuliner. Nah, aku mau nyobain nih. Aku mau naik KRL aja karena takutnya macet. Jadi aku mau naik kereta aja, mau naik komuter lain. Sekarang aku lagi mau ke stasiun dulu. Ikutin terus ya. Untuk penumpang wanita, penumpang yang akan didahulukan penumpang turun terlebih dahulu. Perhatikan jarak antara peron dengan kereta. Penumpang turun bersama teliti kembali tiket pusat barang bandara pastikan tidak tertinggal. Selamat siang, Anda telah tiba di stasiun Serimara. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan. Tau gak sih guys, ini tuh aku salah di arah yang sama satpamnya, salah naik kereta. Jadi sekarang aku ada di Rawabuntu di BSD, bukan di Jurang Mangu, Bintaro Exchange. Aduh, kacau. Jadi aku harus naik kereta yang ke arah Tanah Abang. Gila tuh tadi satpamnya bener-bener nyasar banget. Ngasih tahu aku disuruh naik kereta dari peron 1, padahal harusnya dari peron 2. Jadi bukannya ke bawah ke arah Jakarta, malah ke bawah ke arah BSD. Aku telepon gitu. Ganti, gue salah. Masa gue di Rawabuntu? Enggak, soalnya gue tuh tadi ke Sudimara kan, terus gue nanya sama satpamnya, Pak saya mau ke ini naiknya yang mana, terus satpamnya ngasih tahu yang ini nggak usah nyebrang. Terus aku kebawa ke Rawabuntu. Tungguin ya, lo di mana sih? Ya udah kalau gitu berarti pokoknya gue turun nanti di Palmerah ya. Oke, siap. Nih kereta gue juga udah mau datang bentar ya. Ya oke, dan thank you, dah. Untungnya keretanya nggak terlalu lama. Kan nggak sih akan bisa gini, gua dulu sejam bilang mana lo. Dadah dulu. Ini namanya Ibu Eno. Bukan Eno larian, tapi Eno lari-larian. Yoi. Ayo. Perjalanan dimulai. Kita mau naik apa dan Transjakarta ya? Transjakarta. Jadi kita tadi turun di stasiun Palmerah, terus naik jembatan, mau naik Transjakarta ke arah Semanggi. Nanti turunnya di mana? Turunnya di stasiun apa? Oh, oke.
lewatin alma mater kampus tercinta. Ayo, di sini ada juga nggak yang alumni Universitas Atmajaya? Jangan pada sirik ya, karena kantin mereka sekarang keren banget. Dan mereka juga punya food court yang namanya Atmatera. Kapan-kapan boleh juga nih main kesini buat kulineran. Plaza Semanggi udah ada di sebelah kiri kita, tapi ternyata kita masih harus jalan jauh banget dan jembatannya belok-belok gitu guys. Akhirnya sampai juga, capek banget nih jalan kaki, kita naik lift aja deh, maklum udah nenek-nenek. Touchdown, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ini dia Plaza Semanggi yang udah berubah nama menjadi Lipo Mall Nusantara. Begitu masuk langsung bus, wah dempol. Ini tuh di luar panas banget dan gara-gara kita salah turun dari halte Transjakarta, jadi kita harus jalan kaki panjang banget di jembatan penyeberangan yang belak-belok. Nah, ini dia suasana lantai 1 di Lipo Mall Nusantara atau yang dulunya dikenal sebagai Plaza Semanggi. Di food court udah ada temen aku yang nungguin, namanya Alia. Maaf ya Al, kita jadi terlambat gara-gara aku salah naik kereta, kamu jadi nungguin lama deh. Setelah perjalanan panjang kita tadi, aku tuh udah haus banget dan udah gak tahan pengen minum yang seger-seger. Jadi first thing first, aku mau pesen es Thai tea dari Dum Dum. Wah, ini udah kebayang segernya, aku langsung pesen yang large guys. Duduk-duduk dulu, istirahat sambil minum Thai tea, ngadem sambil nyegerin badan. Lanjut, kita mau lihat-lihat ada apa aja sih di food court ini. Jadi food court yang ada di Lipo Mall Nusantara ini lebih dikenal dengan sebutan alun-alun Nusantara nih guys. Gak cuman makanannya aja, tapi di sini tuh suasananya kental banget sama suasana khas Indonesia. Di sini pilihan makanannya sangat beragam ya guys, karena memang food courtnya sebesar itu. Aku jadi teringat dengan food court yang ada di Sarina Plaza nih. Jadi kalau kalian mau cari aneka makanan Indonesia, rasanya di sini sih semua udah lengkap ya. Dari mulai snack, makan besar, es-esan, minuman, kopi, semua udah ada. Dan saran aku kalau kalian udah keliling dan ada yang kalian pengenin, mendingan kalian langsung beli aja. Karena kalau enggak, pas mau balik lagi tuh suka lupa tempatnya ada di mana. Dan di sini nyari tempat duduknya nggak terlalu susah kok, karena banyak dan belum terlalu rame. Lagi nyari-nyari mau makan apa, tiba-tiba aku nemu spot yang cukup menarik perhatian nih guys. Hah, apa ini? Kok ada Museum Perjuangan Indonesia di dalam food court? Ya karena penasaran, jadi aku masuk aja, pengen tahu apa sih isinya. Wah, keren banget guys. Ternyata di sini itu banyak biografi pahlawan-pahlawan Indonesia dan cerita sejarah perjuangan mereka. Buat kalian yang kepengen memperkenalkan sejarah Indonesia ke anak-anaknya, boleh juga nih anak-anaknya diajak ke sini. Karena di sini tampilan sejarahnya dibikin secara atraktif dan menarik gitu guys. Dijamin anak-anak pasti nggak bosen deh dan bikin penasaran bacain satu persatu. Dan ini sih yang menurut aku bener-bener keren banget. Ini ada air mancur di tengah-tengah dan di bagian atapnya ada layar LED besar banget dengan gambar-gambar yang berganti-ganti dan semuanya tuh bernuansa perjuangan Indonesia. Aku jadi nggak sabar pengen ngajakin teman-teman aku buat kita foto-foto di sini. Tuh keren banget kan guys? Oke, sekarang kita balik lagi, fokus dulu untuk cari makan karena perut aku udah keroncongan nih. First stop, aku mau beli cemilan dulu. Di sini ada choy pan nih guys, aku tuh suka banget sama choy pan. Di sini bisa di mix juga nih, jadi aku beli choy pan, dimsum dan lumpia. Langsung aja kita lanjut beli makanan besarnya. Aku mau cobain iga bakarnya kembang setaman nih guys. Saatnya makan. Kita cobain dimsumnya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sesuai sama ekspektasi aku. Emang ya yang jualan-jualan di mall dan udah pada punya nama gitu, rasanya tuh nggak usah diragukan lagi. Kayak semuanya tuh udah pas gitu, udah pasti enak. Ini dari mulai dimsumnya, choy pannya, sampai lumpianya nggak ada yang mengecewakan ya guys. Rasanya semua enak, bumbunya juga rasanya pas. Bawang putihnya dia kasih banyak dan juga biji wijennya. Lagi seru-serunya makan, tiba-tiba iga bakarku datang. Tapi tanggung nih, tinggal satu, aku abisin dulu ya.
Lanjut kita mau makan iga bakar dari Kebang Setaman. Kalian ada yang pernah denger brand ini gak sih? Aku tuh pernah ngelewatin booth mereka waktu aku kulineran di Blok M. Tapi pas aku mau coba, iga bakarnya udah habis. Jadi pas aku nemu di sini, aku langsung excited banget nih pengen coba. Karena aku udah penasaran banget, kayaknya iga bakarnya enak banget nih guys. Daging iganya super lembut, terus rasanya itu tuh manis, gurih, bumbunya bener-bener meresap ke dalam daging. Dan dibalance dengan rasa sop yang asin tapi juga gurih. Pokoknya enak deh guys, kalian harus cobain nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku angkat. Kita dapat 2 potong daging iga. Dan ini bener-bener effortless, kalian gak usah susah-susah gigitnya karena dagingnya selembut itu. Pokoknya kalau kalian lagi pengen yang daging-dagingan gitu, kalian harus cobain ini. Halo Ibu Indri, ini Ibu Alia udah harus balik ke kantor karena ada meeting. Jadi kita mau foto-foto dulu. Pamitnya udah dari tadi tapi nggak pergi-pergi saking asiknya ngerumpi nih ya Bu. Nggak terasa ngobrol udah lama, ini udah sore nih guys. Kok rasanya pengen ngemil yang gurih-gurih gitu. Ada Montato nih long fries, kita cobain yuk. Nyobain kentang goreng Montato long fries. Kita cobain ya, pakai yang ini pakai bumbunya yang cheese sama pakai saus mayones. Wih, panjang banget. Bismillah. Enak. Gurih-gurih nyoy. What? Ketawain nama Bu Indri di sebelah sini nih. Enak banget. So micin. Kalau bukan Terus aku juga mau bawa pulang oleh-oleh buat anak-anak di rumah nih guys. Di sini ada cakwe sama tadinya pengen beli onde-onde tapi ternyata onde-ondenya kosong. Ya udah kita take away cakwe aja. Cakwenya tuh yang besar-besar gini. Aku sengaja nggak minta dipanasin di sini karena aku pengen panasin di rumah aja biar nggak keras. Lanjut aku pengen menjajaki, kayaknya ada spot yang aku belum datengin deh. Nah pas aku kesini aku rada kaget juga bacanya. Loh kok ada kerupuk babi ini? Oh ternyata di sini juga ada spot untuk yang non halalnya nih guys. Nah mana tahu kalian ada teman-teman non muslim yang kepengen juga cari makanan yang non halal di sini. Nih aku intipin ya, ada makanan apa aja sih. Tapi buat teman-teman yang muslim jangan khawatir ya, karena kayak aku aja kan pakai hijab. Dan begitu memasuki area ini, para pedagangnya tuh langsung kasih tahu kalau ini adalah makanan-makanan non halal. Dan kalian gak perlu khawatir karena semua makanan non halal ini udah disatuin di satu spot. Jadi kalian akan notice kalau kalian memasuki area makanan yang non halal. Dan juga peralatan makannya tidak digabung ya. Udah puas foto-foto di bawah, sekarang kita lanjut naik ke atas karena katanya di sini juga ada spot yang keren banget buat foto-foto nih guys. Tapi menurutku tempat ini masih tetap sepi ya guys. Ya yang lumayan rame hanya di food court bawah tadi aja.
Nah, ini dia guys. Jadi di sini kita bisa duduk-duduk sambil foto-foto dengan background LED yang besar banget dan bertemakan nuansa alam, ada air mancur. Cukup estetik ya buat foto-foto. Aku juga baru pertama kali lihat nih ada kayak gini di dalam mall. Cuman yang bikin pertanyaan, kenapa di situ ada Sopo Jarwo atau siapa ya itu? Nanti hasil fotonya jadi kayak gini nih guys. Lanjut lagi, kita mau explore ada apa aja sih di lantai 1 mall ini. Terus kita ketemu toko baju ini, dimana yang punya itu adalah temennya temenku. Sebenarnya toko ini ada di Bintaro Sektor 9 juga, cuman dia lagi bikin pameran di sini. Namanya Project Sekar. Aku pernah main ke tokonya lucu banget. Jadi dia jual semua barang-barangnya dia itu rata-rata tuh flower print kayak gini. Katanya sih itu dia lukis sendiri ya, lalu dicetak ke bahan tekstil seperti ini. Tuh lihat guys, cantik-cantik ya. Ini ada kerudung, terus juga ada rok, ada kemeja, bagus-bagus deh. Nah, ini aku kasih intip sedikit toko mereka yang ada di Bintaro Sektor 9. Cantik ya? Saatnya kita pulang guys, karena ini udah sore, kereta pasti udah penuh sama orang-orang yang mau pulang kantor. Kita memutuskan untuk naik Bluebird aja, balik ke stasiunnya. Dan Ibu Indri kita tinggal di sini. Dadah Ibu Indri, hati-hati. Turun dari Bluebird, nemu banyak jajanan gini guys sebelum kita ke stasiun. Aduh, kok ngiler ya? Ada telur gulung, terus di sini juga ada dimsum. Jadi pengen beli juga nih buat di rumah. Kan katanya bukan emak-emak kalau nggak bawa jinjingan ya guys. Tuh lihat sendiri dimsumnya. Aduh, kayaknya enak banget. Aku jadi ngiler juga nih. Akhirnya aku beli juga dimsum. Kalau Tante Eno belinya telur gulung. Abis itu geser sedikit, ada bapak-bapak jualan bakpao masih anget-anget nih, menul-menul. Aduh ngiler, aku beli bakpao ayam nih guys buat dibawa pulang ke rumah. Loh, ini Ibu Danti beli apa? Ya ampun, beli majalah Bobo guys. Ibu Danti ini masih punya anak bocah di rumah. Katanya dia pengen beliin majalah waktu zaman kita kecil dulu nih, majalah Bobo. Aduh, jadi malu nih ketahuan angkatan berapa. Nyampe di stasiun Palmerah pun masih banyak jajanan. Tapi di sini aku benar-benar kepingin ngopi banget nih guys. Karena dari tadi aku belum ngopi. Jadi di sini aku beli kopi kenangan aja untuk di take away. Karena emang gerah jadi bikin aus ya guys. Kalau Ibu Danti belinya teh kocok. Tapi alhamdulillah hari ini nggak hujan, jadi perjalanan kita lancar. Sekarang kita udah siap-siap nungguin jadwal kereta berikutnya untuk pulang lagi ke Bintaro. Kereta kita udah dateng, keretanya udah mulai padat nih guys. Cuman belum sampai desek-desekan banget ya. Let's go home. Kita turun di stasiun Jurangmangu Bintaro Exchange, sementara Eno lanjut ke Sudimara. Pamitan dulu sama ibu-ibu kesayangan. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya ya. Dadah. Aku tuh suka banget sama stasiun Jurangmangu yang di Bintaro Exchange ini guys. Soalnya tuh udah keren banget ya. Terus vibes-nya tuh kayak di Singapura gitu. Ada satu jajanan lagi yang pengen aku beli sebelum pulang nih guys. Namanya Ohio, dia ini jualan inari sushi. Aku udah sering lewat dan lihat, pengen beli tapi belum sempet-sempet. Kali ini aku pengen beli, tapi sayangnya aku udah kesorean. Jadi banyak rasa yang udah habis nih guys dan stoknya tinggal sedikit. Tapi ya udah nggak apa-apa, jadi aku beli beberapa yang ada aja untuk aku bawa pulang. Biar suami dan anak-anakku nyobain, karena suamiku tuh paling doyan sushi itu ya inari sushi. Ini menu-menunya, jadi inarinya tuh ada banyak rasa dan mereka juga jual onigiri gitu guys.
takeaway dan aku udah siap mau pulang. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Subscribe juga channel aku ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.